Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Kamis Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Kamis Wage, menjalani ujian Tuhan. Teman-teman Kamis Wage, ujian Tuhan ya. Apakah itu diberikan kepada setiap orang? Tidak, teman-teman ya. Ujian Tuhan itu diberikan kepada orang yang sudah berada di jalan Tuhan ya. Ingat ya, supaya teman-teman Kamis Wage itu bisa membedakan masalah yang kamu hadapi, apakah itu adalah ujian Tuhan. Kadang kita tidak seperti itu, kita pukul rata saja ya, bahwasanya masalah yang kita hadapi itu adalah ujian Tuhan, padahal ya salah ya. Belum tentu masalah yang Anda hadapi itu adalah ujian Tuhan, bisa jadi karma, bisa jadi hukuman Tuhan. Teman-teman Kamis Wage ya, kajian kali ini tentang penjelasan bahwasanya masalah itu adalah ujian Tuhan itu seperti apa. Ketika Anda terkena masalah yang namanya ujian Tuhan, itu kamu tidak pernah sambat atau tidak pernah mengeluh. Justru spiritualmu semakin kencang, ibadahmu semakin kencang, tirakatmu semakin kencang, kelakuanmu semakin apik ya. Dengan ciri-ciri seperti itu, 100% masalah yang kamu hadapi itu adalah ujian Tuhan. Lah, ujian Tuhan ini tidak lama ya. Teman-teman Kamis Wage, ujian Tuhan itu tidak lama. Tidak sampai katakanlah setahun diuji, tidak ya. Ya pasti sebentar. Ya, sama coba Anda lihat cerita Nabi Ismail. Ya. Cikal bakal kurban. Cerita Nabi Ismail. Itu kan tidak lama. Beda dengan hukuman Tuhan. Cerita Nabi Yunus. Nabi Yunus itu dihukum sama Tuhan. Ya, dimakan ikan. Nah, dua hal peristiwa ini itu bisa menjadi Anda menjadi petunjuk itu ya. Menjadi ilmu bahwasanya kalau ujian Tuhan itu tidak sambat, tidak mengeluh. Nabi Ibrahim sambat tidak sambat, mengeluh tidak. Ya. Akhirnya apa? Selesai. Ya, ujiannya selesai, masalahnya selesai, diangkat derajatnya menjadi Khalilullah. Ya. Ya. Beda dengan Nabi Yunus. Ya. Nabi Yunus diampuni dosanya, tapi setelah bertahun-tahun. Ya. Setelah melakukan pertobatan, derajatnya tetap derajatnya sama. Ya. Samanya dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu juga dihukum, turun ke muka bumi ini kan dihukum. Derajatnya sama derajatnya, tidak ada peningkatan derajat. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Dan ketika kita menjalani masalah yang itu adalah hukuman Tuhan, itu tidak bakal selesai kalau tidak bertobatan. Nabi Yunus, Nabi Adam melakukan pertobatan itu bertahun-tahun ya. Sampai muncul doa, Robbana dolamna anfusana. Doanya Nabi Adam ya. Istighfarnya Nabi Adam itu Robbana dolamna anfusana wa ilam tafilana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi dua nabi ini dihukum sama Tuhan. Ya. Beda dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diuji sama Tuhan. Ya, tidak sambat, tidak mengeluh. Ya. Makanya teman-teman Kamis Wage, ketika kita ditimpa sebuah masalah, ya, yang perlu kita sikapi adalah masalah yang kita hadapi itu masuk kategori apa? Ya, kalau ujian Tuhan, Anda periksa bagaimana ibadahmu kepada Tuhan. Apakah sudah kencang ataukah masih melempem? Bagaimana ibadahmu kepada Tuhan? Bagaimana tirakatmu? Ya, bagaimana kelakuanmu? Ketika ibadahmu kencang, tirakatmu kencang, kelakuanmu apik, kamu tidak mengeluh, ya, kena masalah, dan masalahmu tidak lama, tidak sampai tahun-tahunan, maka positif masalah yang kamu hadapi itu adalah ujian Tuhan.
Dan ujian Tuhan hasil akhirnya adalah peningkatan makom, peningkatan kualitas diri Anda, baik lahir maupun batin, itu ditingkatkan sama Tuhan. Ibarat Anda ini mau mengemban jabatan tertentu, ya dikasih pelajaran, itu kalau ujian Tuhan. Ini selaras dengan ayat Al-Quran ya, surat Al-Baqarah ayat terakhir itu ya. Tuhan tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Nah, hambanya di sini adalah orang-orang yang sudah berada di jalan Tuhan. Ya. Dan dia tidak akan menimpakan sebuah masalah di luar batas kemampuannya. Artinya apa? Masalah yang kamu hadapi itu di bawah kemampuan dan kamu tahu hasil akhirnya. Sehingga tidak muncul sambat, tidak muncul mengeluh. Ya, beda kalau hukuman Tuhan ataupun karma, itu di atas kemampuan. Sampai munting-munting ya tidak bakal selesai ketika tidak kamu tobati, ketika tidak kamu jalani. Ya, paham ya teman-teman Kamis Wage katanya dengan ujian Tuhan. Ya. Jadi jangan berpikir bahwasanya masalahmu itu semua ujian Tuhan. Kalau Anda berpikir seperti itu, ya nanti penyelesaian masalahnya tidak tepat sasaran. Misalkan kamu dalam kondisi dihukum sama Tuhan, tapi kamu berpikirnya ini adalah ujian Tuhan. Kamu sabar doi, tidak melakukan pertobatan. Ya sampai kamu dikubur ya tidak akan selesai. Itu ya. Tapi ketika kamu sadar, oh ya, masalahku ini adalah hukuman Tuhan, maka kamu segera lakukan pertobatan. Ketika itu kamu lakukan, masalahmu pasti selesai. Nah, itulah ya, bedanya itu seperti itu. Ya. Nah, semoga teman-teman Kamis Wage paham ya dengan apa yang saya sampaikan kaitannya dengan ujian Tuhan. Ya. Jadi pada dasarnya teman-teman Kamis Wage ya, ujian Tuhan ini diberikan kepada orang-orang yang sudah berada di jalan Tuhan. Ya. Kalau Anda belum berada di jalan Tuhan, berarti masalahmu ya dua tadi. Kalau tidak karma, ya hukuman Tuhan. Tapi pada dasarnya ya, ketika kita menyadari bahwasannya kita tahu ya masalah kita itu apa, itu akan memudahkan kita untuk menyelesaikannya. Tahulah gitu loh ya. Artinya kita bisa menerima kalau itu misalkan hukuman Tuhan itu ya, kita akan bisa menerima. Kalau itu adalah karma, kita akan bisa menerima. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.